Ini bukti bahwa saya sudah disuntik. Oke penonton, hari ini saya akan melakukan vaksinasi untuk suntik vaksin di Rumah Sakit MM Dunda Limboto Gorontalo. Seperti apa proses vaksinasi ini? Kita lihat sama-sama, ada beberapa meja. Ini ada meja pendaftarannya. Jadi di sini saya mendaftar dengan membawa KTP, memperlihatkan KTP, dan mereka akan mengambil link untuk jadi data nasional. Setelah terregistrasi, maka saya akan menuju ke meja 2 untuk melakukan screening. Apakah saya bisa divaksinasi atau tidak bisa, atau ditunda. Apa pernah mengalami gejala batuk pilek dalam 3 hari terakhir? 3 hari terakhir tidak ada ya. Apakah anggota keluarga serumah ada yang sedang dalam perawatan COVID? Oke, jadi penonton, setelah saya diperiksa secara fisik, tensi 130/80 karena ini lagi siang ya, dan agak-agak gerah. Kemudian suhu badan 36, dan juga setelah screening wawancara dan saya ternyata bisa dilakukan vaksin ya dok ya. Oke, jadi kita akan melakukan vaksin. Oh iya. Jadi penonton, sebelum dilakukan vaksinasi, maka atau sebelum dilakukan tindakan invasif ya kepada seseorang, itu suntikan atau apa, maka kita harus mengisi informed consent, artinya persetujuan untuk kita dilakukan tindakan itu. Bagi yang nantinya akan divaksinasi, silakan Anda baca dulu ini dan kemudian Anda tanda tangani. Di sini ada nama ya. Jenis kelamin laki-laki. Silakan vaksinasi. Alamat Limboto. Dengan ini umur 48. Dengan ini menyetujui untuk dilakukan tindakan vaksinasi Sinovac. Oke, ada lagi dong? Kemudian kita menandatangani yang menyatakan ya. Oke, 2 kali tanda tangan ya, teman-teman. Jadi yang mungkin untuk daerah-daerah lain atau tempat-tempat lain
modelnya tidak harus seperti ini ya, tetapi itu ada bukti bahwa kita setuju untuk dilakukan tindakan medis. Nah, dalam hal ini penyuntikan vaksinasi COVID. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita main menyuntik. Oke penonton, jadi sekarang saya berada di ruangan penyuntikan vaksinasi COVID. Nah, ini sementara disiapkan seperti apa ini vaksinnya seperti ini penonton. Ya, kecil ya. Oke, sementara disiapkan dan nantinya akan disuntik sebelah mana? Sebelah kiri. Kenapa bukan kanan? Karena kekuatan pasien biasanya kan di sebelah kanan. Aktivitasnya lebih banyak. Tidak harus ada patokan harus kiri atau kanan, tidak ya? Oke, jadi nanti saya akan disuntik di daerah deltoid ya, otot deltoid sebelah kiri karena memang kekuatan otot saya itu atau saya sering bekerja dengan tangan kanan. Permisi dok ya. Tidak. Jadi posisi begini saja. Nah. Oke penonton, kita lihat. Ya, sudah selesai dok. Oke, jadi penonton, jarumnya kecil ya, jarumnya kecil. Kemudian dia harus mengenai otot ya. Memang di sini ada luka ya, namanya penyuntikan pasti ada luka ya penontonnya. Suntik secara FDF. Jadi dia secara intramuskular. Oke, kemudian saya akan bawa ini bekas botolnya ini. Ini meja ketiga ya. Ini meja ketiga untuk vaksinasi atau penyuntikan. Mana yang isi? Terima kasih dok. Oke, makasih ya. Ini sekarang saya berada di meja 4 observasi KIPI. KIPI itu apa? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah imunisasi biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dengan kejadian ikutannya, maka ini harus di observasi. Jadi setelah dilakukan vaksinasi tadi, kita akan diobservasi selama 30 menit. Apakah kita rasa mual, muntah atau sakit kepala, atau mungkin alergi, ya, itu akan ditindaklanjuti jika hal itu terjadi, ya. Sehingga butuh observasi lanjut setelah kita divaksinasi kurang lebih 30 menit. Oke, jadi setelah saya melakukan rangkaian kegiatan ya dari meja 1, meja 2, meja 3 dan terakhir di meja 4, saya mendapatkan sertifikat seperti ini ya. Ini bukti bahwa saya sudah disuntik untuk pertama kali. Oke, jadi itulah tadi rangkaian tentang vaksinasi tahap pertama untuk saya, dan terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat untuk kita semua, silakan Anda bagikan. Dan terakhir, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.